Ketegangan di Timur Tengah terus meningkat setelah terjadi ledakan di Isfahan, Iran, maksud kami, yang lokasinya tidak jauh dari pangkalan udara militer. Serangan kembali terjadi terhadap sebuah markas koalisi milisi di Irak yang berafiliasi dengan Iran. Namun belum diketahui secara pasti apakah serangan tersebut dilakukan oleh Israel sebagai balasan atas serangan udara Iran kepada Israel pekan lalu. Jika benar, akankah Iran kembali melakukan serangan terhadap Israel? Bagaimana eskalasi di Timur Tengah setelah serangkaian serangan yang terjadi terhadap Iran? Dan untuk membahasnya, kita sudah bersama pengamat Timur Tengah, Dina Sulaiman. Selamat petang. Assalamualaikum, Ibu Dina. Waalaikumsalam, Mbak Windy. Bu Dina, yang seperti kita ketahui serangan terbaru yang terjadi di Irak, apakah ini merupakan serangan balasan dari Israel terhadap Iran, Bu Dina? Ya, yang ada di Irak itu disebut PMF, Popular Mobilization Force, itu adalah ya yang sering disebut-sebut oleh media adalah militan yang terkait dengan Iran gitu ya, sehingga seolah-olah ini adalah balasan Israel kepada Iran. Tapi sebenarnya PMF itu sudah masuk, sudah diadopsi oleh militer Irak sendiri. Ya, jadi ini sebenarnya bagian dari angkatan bersenjatanya Irak. Awalnya memang PMF ini adalah organisasi payung dari milisi-milisi sukarelawan di Irak yang dibentuk oleh IRGC Iran untuk melawan ISIS. Kita tahu 2014 itu kota Mosul, kota terbesar kedua di Irak itu jatuh ke tangan ISIS. Nah, kemudian akhirnya untuk mencegah ISIS sampai ke Baghdad, akhirnya dibentuklah milisi milisi sukarelawan itu. Bu Dina, ya, Bu Dina. Ya. Dengan semakin memanasnya Iran dan juga Israel dengan di tengah peperangan yang saat ini sedang berlangsung, sebenarnya bagaimana situasi geopolitik di Timur Tengah? Yang kita ketahui bahkan negara-negara Arab dan juga dari Uni Emirat Arab ini justru mendukung untuk tidak dilakukannya peperangan. Mereka justru berpihak kepada Israel. Sesungguhnya seperti apa, Bu Dina? Ya, jadi gini, kalau kita bicara soal negara-negara monarki di Timur Tengah gitu ya, memang sejarahnya mereka itu rezim-rezim monarki ini kan memang sejak awal itu punya keterikatan yang sangat dalam dengan Inggris dan Prancis. Dulu dulu imperialis Inggris Prancis yang berperan penting dalam membangun kerajaan-kerajaan ini. Sehingga sampai hari ini ketika hegemoni di Timur Tengah dari Prancis Inggris berganti ke Amerika Serikat, itu mereka juga masih melanjutkan kebijakan luar negeri yang cenderung inferior ya terhadap Amerika Serikat. Tapi mereka juga pasti akan punya hitung-hitungan rasional juga ya, karena begini, kalau seandainya Israel betul menyerang Iran, itu kan pasti lewat negara-negara Arab itu ya, karena kan jaraknya 2000 km lebih sudah ya, Israel ke Iran. Nah, Iran sudah menyatakan akan membalas siapa saja yang membantu, yang membuka udaranya untuk dilewati jet tempur atau rudal dari Israel. Kemudian juga Israel kalau akan menyerang Iran itu pasti harus mengisi bahan bakar juga, karena tidak mungkin langsung jet tempurnya langsung ke Iran kan gitu ya, berarti pasti akan masuk ke pangkalan udara Amerika Serikat di kawasan. Berarti juga ancaman yang diberikan oleh Iran itu adalah kepada semua pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan seandainya Amerika membantu. Nah, ini mereka pasti akan punya pikiran rasional juga, tidak akan mau terseret dalam perang regional yang sebenarnya sangat merugikan mereka sendiri. Bu Dina, apakah perang yang terjadi antara Iran dan juga Israel ini memiliki unsur politik yang kental, Bu Dina? Unsur politik tentu saja ya. Unsur politik itu kan antara politik, ekonomi, militer itu kan saling berjalin berkelindan ya. Dan kalau kita lihat konteksnya gitu ya, Iran sama Israel itu ada apa sih sebenarnya? Kenapa kok Israel berkali-kali ya melakukan serangan ke Suriah dan membunuh beberapa petinggi militer Amerika Serikat, petinggi militer Iran yang ada di Suriah? Yang terakhir itu bahkan konsulatnya juga yang dibom.
itu kan konteksnya adalah perang di Gaza. Iran itu adalah negara yang memberikan bantuan senjata, dana, dan teknologi pembuatan senjata kepada para pejuang di Gaza. Sehingga buat Israel, Iran itu adalah ancaman besar. Itulah sebabnya ada ada ketegangan yang sangat tinggi di antara keduanya. Bu Dina, dengan semakin banyaknya kutukan terhadap perang, apalagi yang terjadi antara Iran dan juga Israel, apakah menurut Bu Dina sendiri Iran akan kembali melakukan serangan terhadap Israel sebagai bentuk balasan terhadap serangan Israel yang telah dilakukan terhadap Iran? Bu Dina. Ya, kalau yang serangan kemarin itu hari Jumat itu yang diklaim oleh banyak media itu adalah serangan balasan dari Israel terhadap Iran yang di Isfahan itu, ya kan dari pihak Israel sendiri tidak ada pernyataan bahwa sudah menyerang. Kemudian dari pihak Iran sendiri juga menyatakan itu bukan yang terjadi di Isfahan, bukan serangan drone dari luar wilayah Iran, tetapi ada sel-sel tidur teroris yang memang dibiayai oleh Mossad. Jadi menurut versi Iran seperti itu ya, ada sel-sel teroris dalam negeri yang dibiayai oleh Mossad yang kemudian menerbangkan quadcopter sehingga memicu reaksi dari sistem pertahanan udara. Nah, ketika posisinya seperti ini tentu tidak ada alasan saat ini ya untuk Iran melakukan balasan karena dianggap belum ada serangan lagi dari Israel meskipun media massa memberitakan bahwa sudah ada serangan. Baik, terima kasih Ibu Dina Sulaiman selaku pengamat geopolitik Timur Tengah atas waktunya bersama kami di Kabar Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.